لا سيما أي الأسود سيف الإله ابن الوليد وليعد. Titik niku le wakate wal alias satu rusuh satu tidak akan taidon maknanya enggak, mereka adalah telur. Tidon mereka itu wajahnya semua bercahaya. Jamaknya lafaz abyad tidon. Tidon maksud nasiyama mahir maksud sifil ilahi walid. Terus tidak dari apa itu nama tadi? Al alias satu wali nabi sil ya salat minna sholatan. Sil sampaikanlah minna dari kami sholatan salawat. Bukan sholatan tapi sholatan salam. Walillahi sirya salam Allah mimma salatan salam yaumal jazam. Hamzah wasol. Kalau satu harokati hamzah wasol itu suatu hamzah yang jika di awal kalam berbunyi, jika di tengah kalam bilang, namanya wasol. Jadi yaumal jazam mahna salam mimma nakhafu ya majid. Dia jadi kan senang ada salawat. Suaranya sudah cek. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo kita mulai ngas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du utai anapun bayane kang wis tinutur amma ba'du utawi kang wis tinutur. Jadi amma itu amma kama ma yakun min syai'in wa falikil wikil ya wujudan ulifah. Amma adalah termasuk huruf syarat juga huruf taksir, tidak harus masuk pada mubtada dan khobar. Atas fa'ammal yatima falatatahar wa ammas sa'ila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semua amma di situ tidak ada yang masuk pada mubtada. Terus Amma ba'du anapun kang wis tinutur bayane baca bismillah alhamdulillah shalawat salam saakhire fahadha maka utawi ikilah angin kang wis den fahadha maka utawi ikilah angin kang wis angin bagi musonef iku muhtasarun kitab kang ringkas yastamilu kang mangko apa muhtasar ala usulil adilati ing atase pokoke pira-pira dalil al hadisiyati kang basa hadis lil ahkami syariati kadhe pira-pira hukum syariat. Harartu kami asyariyati li ahkami kadhe pira-pira hukum asyariyati kang basa syariat. Harartuhu mertelake sapa ingsun ing muhtasar tahriron kelawan mertelake temenan balihon kang bagus sampurna. Balihon kang sampurna. Harartuhu ini bersihaken. Jadi kira-kira sing gak berkaitan orang tak sebut. Jadi tak ambil poin-poinnya saja agar supaya tidak terlalu panjang sehingga mudah untuk difaham dan mudah untuk dihafalkan bagi mereka-mereka
yang butuh menghafalkan tidak terlalu bertele-tele. Terus liyasira supaya dadi sapa man wong sliman yahfudu kang apalake yahfadhu yahfaduhu kang apalake sapa wong ing mukhtasar min baina akronihi saking antarane kancane man nabihun kang luhur wayasta nabihun tadi khobari yasir. dadi iku nabihun luhur wayasta'ina lan oleh pitulung bihi wayasta'ina lan amri pitulung bihi kelawan mukhtasar sapa at-talib wong kang golek ilmu al-mubtadi kang ngawiti wala yastakhninan ora semugih nganhu saking mukhtasar sapa ar-rahib wong kang nemen-nemeni sapa ar-rahib wong kang nemen-nemeni al-muntahi kang mungkasi al-muntahi kang katok. Wakat bayantu lan teman-teman wis mertelake sapa ingsun ngakibat kuli hadisin ing dalem ngiring-iring saben-saben hadis mertelake man ing wong sriman akhrajahu kang ngetokake sapa man akhrajahu kang wis ngetokake sapa man ing kuli hadisin minal a'immati sangi pira-pira imam li iradi nusil ummati krana ngarepake baguse umat nasihati ngarepaken bagus menghendaki kebaikan untuk orang lain namanya nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat maknanya cara bahasa Indonesia menghendaki baik untuk orang lain agar supaya orang baik itu orang lain itu menjadi orang baik, orang yang benar namanya nasihat. Ngarepaken bagus maring wong liya. Nushil ummati ngarepaken bagus maring umat. Sedikit ini amma ba'du setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatil muttasil ila Imam Al-Hafiz Ahmad Ibni Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ilangkol amma ba'du itu adalah suatu lafaz yang pertama kali dibuat oleh Nabiullah Daud alaihissalam untuk memisahkan antara pembahasan sebelum dan setelahnya. Memisahkan amma ba'du namanya faslul khitab kalau dalam ilmu balaghah itu sastra Arab namanya faslul khitab. Amma ba'du setelah basmalah, hamdalah, salawat serta salam. Kemudian bahasa mukhtasarun, kitab ini adalah kitab yang kecil, singkat, simple, yastamilu ala usulil adillah, yang mencakup dasar-dasar pokok dari dalil-dalil hadis yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat. Lil ahkami asyariyati, hukum-hukum syariat. Harratuhu tahriron baligon, aku bersihkan kitab ini dengan semaksimal mungkin liyasiro man yahfadhu baina akronihi nabihun, agar supaya orang yang menghafalkan kitab Bulughul Maram ini menjadi orang yang unggul di antara teman-temannya. Wa yasta'ina bihi at-talibul mubtadi, dan agar supaya orang yang pemula, orang yang memulai belajar bisa menggunakan kitab Bulughul Maram ini sebagai penolong, sebagai bantu loncatan untuk memahami hukum-hukum syarak. Iki dasare opo. Nah, saat ini kan sidik-sidik hati sendi, dalilnya apa? Dalilnya mana kamu mengatakan seperti itu? Nah, ini kita mengkaji tentang sedikit tentang dalil-dalil hukum-hukum syarak yang menjadi acuan di antara empat mazhab. Wala yastaghni ar-raghibu anhu ar-raghibu al-muntahi. Orang yang sudah tinggi pun ilmunya tidak akan mungkin tidak membutuhkan kitab ini. Walaupun dia itu sudah ulama yang unggul, tetap membutuhkan kitab Bulughul Maram. Mula Mbah Yai Taifur niku bakal ajeng ngapalaken Tajridus Shareh. Ketika mau menghafalkan Tajridus Shareh, oleh Said Muhammad disuruh menghafalkan kitab Bulughul Maram ini. Ini masih napa jenenge, masih kaitan dengan mukadimah, belum bahas tentang masih pengenalan dulu.
Waqad bayyantu akibat kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah. Dan setelah menyebutkan suatu hadis, saya terangkan siapa yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Imam-imam yang meriwayatkan hadis ini liiradatin nusi, karena menginginkan baik untuk orang lain kepada umat. Fal muradu bisab'ati Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Nanti setelah hadis akan dikatakan akhrajahu as-sab'ah. Contoh ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Pitu. Imam Pitu itu sopo? Siapakah mereka? Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Tertinggi dari ulama al-hadis namanya Sultanul Muhadditsin, raja para ahli hadis, raja pakar hadis adalah Imam Ahmad bin Hambal. Hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis, 200.000 diantaranya itu hafal seperti kulhu. Kurang lebih wong maca kulhu ya mbek pelayan mbek bal-balan gak bakalan salah loh, saking apale. Iku Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam berusaha mengikuti Rasulullah ini semaksimal mungkin. Imam Ahmad meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah pernah dahar semongko. Ya, Imam Ahmad menceritakan hadis tentang Rasulullah itu suatu ketika pernah dahar semongko. Tapi Imam Ahmad tidak berani makan semangka. Bukan karena tidak ingin ikut Kanjeng Nabi, karena hadis yang menceritakan Kanjeng Nabi dahar semongko ini tidak menerangkan cara Rasulullah makan semangka itu bagaimana. Apakah dikupas, diiris-iris, ataukah langsung dicakoti, ataukah disendoi, ataukah bagaimana, tidak ada. Karena itu Imam Ahmad tidak berani makan semangka. Dikatakan mengikuti Rasulullah, bagaimana saya mengikuti Rasulullah? Rasulullah makannya semangka kayak apa nggak tahu. Ya, mangani semangka bar dahar apa sak durunge dahar. Terus setelah makan semangka itu bagaimana? Tidak ada. Karena itu Imam Ahmad tidak berani makan semangka. Imam Ahmad hidup di Baghdad, tapi selamanya Imam Ahmad di Baghdad tidak pernah makan hasil pertanian Baghdad. Kenapa? Pada zaman Sayyidina Umar, perluasan negara ya, pada zaman Sayyidina Umar ini Baghdad ini direbut oleh umat Islam. Kemudian tanah mereka, tanah Baghdad itu rata-rata bisa dikatakan 95% sudah diwakafkan oleh Sayyidina Umar dan semua pasukan yang berhak mendapatkan bagian di sana. Terus zaman Imam Ahmad sudah menjadi kota. Terus yang diwakafkan oleh Sayyidina Umar itu yang mana nggak tahu. Ya, kota itu sudah, tanah ini menjadi milik A, milik si B, padahal itu sudah pernah diwakafkan zamannya Sayyidina Umar. Karena itu Imam Ahmad hidup di Baghdad untuk makan, katakan nasi, umpamanya kalau orang Jawa namanya nasi, makan nasi beli di luar negeri. Ya, untuk makan nasi beras iki tuku nang luar negeri. Saking ngati-ngati ini Imam Ahmad. Nah, mazhab apa itu pokoknya wong wirai kabeh. Rugi nek sampe lu mazhab apa pokoknya. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad. Imam Bukhari dalam menseleksi satu hadis ini maksimal. Imam Bukhari ini pun nyeleksi hadis gitu loh. Iki diriwayatkan oleh sapa? Guru saya. Namanya siapa ini? Dilihat manakibnya. Manakibnya bagaimana? Sejarahnya bagaimana? Dipelajari mulai dari kecil sampai dia itu mengibarkan bendera kiai. Oh, ternyata lulus. Selayaknya beliau itu meriwayatkan hadis dan saya terima hadisnya. Beliau dari siapa? Dari gurunya si A, dipelajari sampai tuntas. Sampai suatu ketika Imam Bukhari pernah meneliti salah satu hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh gurunya diterima, gurunya lagi diterima lagi, gurunya lagi, guru yang keempat atau yang berapa saya lupa itu ya. Ada guru itu, kiai yang meriwayatkan hadis itu pernah ngapusi ayam. Ya, cara orang Jawa ngapusi ayam, kalau mungkin makani sapi.
ngapusi ayam. Ayam kir. Oh jagung itu biasa tuh nek arep nangkap ayam ya dihapusi. Dihapusi piye dipakani, nek wis dipakani jadi dicekel kan kena jadi disembelih. Tujuannya gak makani ayam, tapi tujuannya adalah nyembelih ayam. Kalau dia itu berani ngapusi ayam, maka tidak bisa dijamin bahwa dia itu tidak berani ngapusi hadis. Gak ditompo hadisnya. Kurang piye. Imam Bukhari sampai sejeli itu Imam Bukhari dalam menerima hadis. Ya, setiap hadis yang dituliskan dalam kitab Bukhari ini dari ilmiahnya seperti itu. Setelah itu diistikharai, mimpi bertemu Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, benar ini dari hadis dari engkau? Kalau Rasulullah iya, ditulis. Setiap satu hadis, padahal itu berapa hadis? Imam Bukhari kurang kepiye. Kita ya sendiri wae lah gak kelas ya. Imam Bukhari sampai segitu. Imam Bukhari pertama kali mengibarkan bendera hadis sebagai seorang pakar hadis di Naisabur. Oh bukan Naisabur, mana? Ya Bukhari itu itu loh singgone MMA menangan itu loh di Rusia. Ya namanya Bukhari, karena teman saya kan sudah pernah ke sana. Nah maktabanya yang Bukhari, dan di sana ada Masjid Soekarno, karena yang bangun masjid adalah Soekarno, Masjid Soekarno. Pada zaman masih dalam kekuasaan komunis waktu itu kan, ya, Soviet, masih Soviet waktu itu kan. Imam Bukhari itu ketika mengibarkan bendera hadis dites oleh 10 pakar hadis yang sangat-sangat hebat. Masing-masing 10 ulama itu membawa 10 hadis. Diurat-arit hadisnya. Sanate diurat-arit. Umpamane nek kula ngaji kan kula ngaji teng Kiai Taifur. Kiai Taifur ngaji teng Said Muhammad. Said Muhammad ngaji nanggone Said Alawi. Said Alawi ngaji nanggone Said Abbas. Said Abbas sanggo gurune sampai tekan Rasulullah kan. Ada sanadnya seperti itu. Nah ini oleh ulama 10 ulama masing-masing 10 hadis itu sanadnya dibolak-balik. Ingin jajal kehebatan Imam Bukhari sak pantese gak. Sudahkah layak Imam Bukhari itu mengibarkan bendera hadis? 10 orang itu semua sanad per satu hadis dibolak-balik. Ini saya riwayatkan dari Kiai Taifur dari Said Abbas dari Said Muhammad dari Said Alawi, dibolak-balik kabeh. Padahal urutannya Kiai Taifur, Said Muhammad, Said Alawi, Said Abbas. Ini dibalik. Kiai Taifur sampai Said Abbas sampai Said Alawi sampai Said Muhammad. Nah dibolak-balik ngoten niku. 10 ping 10 wis 100. Di rumah notok karo Imam Bukhari. Ya, di ruangan notok. Matane hadis dibolak-balik, dirubah sedikit-sedikit oleh Imam Bukhari, oleh ulama yang mengetes itu. Nah, pertanyaan ini tidak dijawab oleh Imam Bukhari, dibiarkan sampai habis 10 orang. 10 pertanyaan masing-masing ulama itu. Masing-masing dari 10 itu berarti 100 hadis yang diurat-arit. Setelah 10 orang itu menyelesaikan pertanyaannya, sudah cukup. Kalau masih ada silahkan sampaikan semuanya. Terus hadis 100 hadis itu Imam Bukhari menerangkan satu persatu. Hadis yang pertama, ya, dari pertanyaan Kiai A tadi mengatakan hadis itu diterima dari gurunya yang berupa ini, gurunya dari ini. Itu yang benar, dia itu gak menangi karo iku. Tapi Kiai Taifur itu ngajine Said Muhammad, tidak ngaji nanggone Said Abbas. Ya, Said Muhammad ngaji nanggone Said Alawi ngaji nanggone Said Abbas, terus. Dan Mang Siron yang ngomong diwalak-walik. Padahal wis 100 hadis dirungono tok, ora direkam nanggone utek. Dirungono tok, tapi 100 hadis itu sing diwalak-walik disampaikan semuanya. Hadis yang dibolak-balik matanya ya diurutkan semuanya. Yang benar adalah kata-katanya seperti ini. Yang tadi ada alnya, yang benar adalah tidak ada alnya. Sesuai dengan ini. Nah,
Saya juga meriwayatkan hadis itu dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Kita ketemu guru di sini. Ya. Sampean bawa hadis, sampai guru sampean, guru sampean, guru sampean, guru saya dan guru sampean ketemu di mbah guru yang ketujuh. Nah setelah itu sampean warik-warik. Tapi aku yo kenal hadis guru ini sampean sopo, guru ini mana sopo, guru ini mana sopo, sopo. Saya datang. Iki satu-satu dicelentrehne siji-siji, Masya Allah. Imam Bukhari. Ya, saya tak terang siji-siji, tak lampu kayak ngaji-ngaji. Promosi ini lah. Promosi. Segala sesuatu itu kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nggih, jare ngoten nggih. Nah, pun umpamane ono hadis ini diriwayatkan oleh Imam dulu sapa pitu iku lagi. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Habis tadi yang dikendaki dengan ulama dengan Imam 6 adalah 7 tadi selain Imam Ahmad. Berarti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Wabil khamsah, kemudian nanti juga ada rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5. Siapa itu? Ma'adal Bukhari wa Musliman. 5 itu adalah 7 tadi selain Bukhari dan Muslim. Waqat aqulu al-arba'ah wa Ahmad. Kadang-kadang saya katakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan Imam Ahmad. Maksudnya adalah 5 imam tadi. Wabil arba'ati yang dikendaki dengan 4 imam adalah ma'ada salasatal uwala, imam-imam selain 3 yang pertama. 3 yang pertama adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian Nabi Salasati, kemudian yang dikehendaki dengan Imam Salasah ma'adahu selain 3 yang pertama, kemudian wa'adal akhir selain yang terakhir. Wabil muttafaqi alaihi, kemudian kadang-kadang hadis muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati, artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebut dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian waqatla al-quru ma'ahuma ghairuhuma, kalau hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kadang-kadang tidak perlu saya sebutkan ulama lain yang meriwayatkan. Kenapa? Kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pasti diterima oleh semua kalangan. Ya beda kalau diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim, ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak menerima hadisnya. Karena itu kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim kadang-kadang saya tidak perlu menyebut ulama lain. Wa ma adzalika fa huwa mubayyanun. Hadis yang diriwayatkan selain yang sudah disebut tadi akan saya terangkan namanya siapa. Ini yang paling terkenal adalah 7 itu. Wasamaituhu, saya namakan kitab ini Bulughul Marami min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram sampai kepada tujuan, min Adillatil Ahkam sebagian daripada dalil-dalilnya hukum-hukum syariat Islam. Allah, hanya kepada Allah as'alu aku memohon, Allah yaj'ala, agar supaya Allah tidak menjadikan ilmu alimnahu yang aku ketahui alaina wabalan, menjadi bencana atas aku. Jangan sampai ilmu yang aku dapat ini justru akan menjadi bencana atasku. Wa yarzuqunal amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kami, kepada kita untuk bisa mengamalkan semua amalan-amalan yang membuat Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini baru bahas bab. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza utawi iki iku kitab thaharati, kitab neraka sesuci. Neraka pira-pira banyu. An Abi Hurairah isnirita ke hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi an Abi Hurairah ruwiya an Abi Hurairah. Ruwiya den riwayataken an Abi Hurairah opo annahu qala. Qala kuwi mengira-ngirakan lafaz annahu. An mengira-ngirakan lafaz ruwiya. Jadi singkat arti penting kata sebut itu sudah dikira-kirakan. Tadi kan harratuhu, saya bersihkan sing kira-kira wis maklum ora tak sebut ning gak bertele-tele, gak kedawan-dawan. Nah ngoten kan dalam kitab Bukhari dalam pembukaannya tadi kan gitu. Nah ini kan al haditsu al awalu ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ai annahu qala.
Kata niku. Ya. Kala wis ngendika sapa Abi Hurairah, kala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil bahri ing dalam nerangake segara. Huwa utahi bahar iku atahurus banyak suci tur nyucikake apa ma'uhu banyune bahar. Alhilu tur kang halal apa maitatuhu iwak banyu batang iwak banyune bahar. Ahrojahu wis netokake hadis sapa al arba'atu imam arba'ah. Wa Ibnu Abi Syaibah lan Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa lafdhu utawi lafal hadis iku lahu tetep kadue Imam Ibu Abi Syaibah. Wa sahahahu lan wis nyohahake ing hadis sapa Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa rawahu lan wis nyritakake ing hadis sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Kitab menerangkan tentang thaharah. Babu ahkamil miyah, bab menerangkan hukum air. Ya, air. Al hadis awal, hadis yang pertama, ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala. Ruwiya dan riwayataken Nabi Hurairah tasangking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa annahu setune Abu Hurairah iku kala ngendika sapa Abu Hurairah. Lah ngoten nek manane iki. Kita sama-sama belajar ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, Rasulullah bersabda mengenai laut. Wa at-tuhur ma'u. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Simple ya. Ketika ini kan Nabi simple. Lautan itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal. Halal bangkainya. Hadis ini adalah merupakan pokok dari dasar-dasar masalah toharoh bersuci, mencakup hukum yang sangat banyak sekali dan mencakup kaidah-kaidah yang sangat penting. Waqat ulima anna fil bahri hayawanan qad yamut wal maitat najisatun. Fa'alamahumur rasul anna hukma hadzal naw'i minal maitah khilaful maitat li alla yatawahamu anna ma'ahu najisun yahul ya apa itu terusnya ini yahlulaha fihi wa anna maitatahu najisatun. Jadi bahwa lautan itu banyak binatang, banyak hewan yang kadang-kadang mati di sana. Banyak ikan, segala jenis ikan, buaya dan hewan-hewan bumi, hewan-hewan darat itu ada kesamaan dengan hewan-hewan laut. Ono anjing laut, ono kuda laut, ono belut laut, ular laut, ya, dan lain sebagainya. Hampir semua binatang yang ada di darat itu ada jenisnya di laut. Karena lautan itu tempat daripada binatang, dan binatang itu ya kadang-kadang mati. Sedangkan hukum daripada bangkai itu adalah najis, ya. Sehingga Rasulullah perlu menerangkan kepada kita hukumnya bangkai laut itu bagaimana, air laut itu bagaimana. Bahwa bangkai hewan-hewan laut itu tidaklah sama dengan bangkai-bangkai hewan darat. Agar supaya mereka itu tidak mengira bahwa air laut itu najis dikarenakan banyak bangkai di sana. Bendino bangkainya akeh ta? Ya mesti akeh. Nah di tangan buaya ya kadang-kadang gak kabeh kan. Potel-potel bangkainya pirang-pirang. Agar supaya kita tidak mengira bahwa air laut itu najis, ya, maka Rasulullah perlu menerangkan wa at-tahur ma'uhu. Air laut, lautan itu airnya suci dan mensucikan. Wa anna maitatahu anna ma'ahu najisun, agar supaya mereka itu tidak mengira bahwa airnya itu najis, wa anna maitatahu, dan bahwa bangkainya itu najis.
Jangan sampai mengira itu. Kan Nabi mengatakan al-khillu maitatuhu, yang bangkainya halal. Oh, artinya bangkai binatang-binatang laut itu tidaklah sama dengan binatang-binatang darat. Dan hadis ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya, yang nasnya seperti ini. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma' fa idza tawadda'na bihi atishna fana tawadda'u bihi. Wahai Rasulullah, kita sering menyeberang laut, persediaan air bersih dari darat hanya terbatas. Seandainya kita buat wudhu, maka kita akan kehausan di tengah laut. Apa natawaddau bima'il bahri, bolehkah kita wudhu menggunakan air laut? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi kita harus tahu kronologi agar supaya menentukan hukumnya itu tahu persis. Pertanyaan seperti itu. Kita menyeberang laut, kita membawa air yang sangat terbatas. Jika kita gunakan wudhu, maka kita akan kehausan. Bolehkah kita wudhu dengan menggunakan air laut? Fa'afadar Rasul di annama al-bahri tahirun mutahhir. Dijawab oleh Rasulullah, huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu tidak hanya sekedar suci, akan tapi juga mensucikan. Kenapa Rasul mengatakan atau suci dan mensucikan? Bahwa wudhu dengan air laut itu tidak harus karena darurat. Walaupun kita punya persediaan air yang begitu banyak, ya, kita boleh menggunakan air laut untuk berwudhu. Kalau dijawab boleh, ya, bolehkah kami wudhu dengan air laut? Seandainya Rasulullah menjawab boleh, berarti bolehnya itu mungkin karena darurat persediaan air yang kecil. Tapi Rasulullah memberikan jawaban yang lebih tepat dari pertanyaan itu, huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Nah, suci mensucikan berarti kan boleh dibuat wudhu, dan itu tidak khusus untuk darurat. Dalam keadaan bebas kita boleh wudhu dengan menggunakan air laut. Nah, itu Rasulullah. Kalau kita jawab ditanya seperti itu kan paling jawabannya kita kan, boleh nggak kita wudhu dengan air laut? Boleh. Siapa yang melarang? Ya hanya gitu toh. Kita banyune sithik toh, ngajak sak wadah aku anak gawe wudhu ya sesuk. Engko nek ngombe kepiye? Ayo gawe banyu laut. Nah, mungkin bolehnya itu karena banyune sedikit, persediaan yang sedikit. Tapi Rasulullah mengatakan air laut itu suci dan mensucikan. Karena itu bebas. Arep banyumu akeh utawa sedikit, halal lan sah digawe wudhu. Wazada, dan Rasulullah menambahkan satu hukum yang tidak ditanyakan, lam yus'al anhu, yang tidak ditanyakan, karena haqqo bi yus'al anhu, yang seharusnya ditanyakan, ya. Rasulullah menambahkan hukum yang tidak ditanyakan, yang semestinya seharusnya ditanyakan, ya, ditambahkan dengan kata-kata al-hillu maitatuhu, yang bangkainya halal. Nek halal berarti orang najis. Nek orang najis berarti tidak menajiskan air laut itu. Mula digawe wudhu gak apa-apa. Oke, sakit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wis, fikih yang bisa diambil dari hadis ini. Yutlabu mimman jahila syai'an ayyas'ala anhu ahlal ilmi. Hendaknya seseorang yang tidak tahu tentang suatu hukum bertanya kepada yang tahu. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tako'o ning sing ngerti nek pancen orang ngerti. Satu. Dua, jawazul ruku bil bahri li ghairi ta'atin li annasaila innama raqibahu lis-say. Bahwa kita boleh menyeberang laut walaupun bukan untuk beribadah. Sembamane dakwah nang Kalimantan, bukan karena dakwah ke Kalimantan, akan tapi untuk nyambut gawe nang Kalimantan. Oleh enggak? Oleh. Kenapa? Karena dia menyeberang laut itu untuk berburu. Oh, berarti lungo, bukan karena taat, walaupun itu sampai menyeberang laut ataupun menyeberang udara. Iki ora apa-apa, halal, sah, boleh, tidak haram. Jelas hukumnya.
Jadi kata-kata seperti itu, hati kita tahu kronologinya sehingga bisa menentukan bahwa hukum lunga itu kena. Soalnya apa sing takon itu wong lunga nyebrang laut. Apa tujuannya? Dia untuk berburu. Berarti lunga nyambut gawe iki ora apa-apa, halal-halal lain. Dua. Yang kedua, khauful absyi yubihu tarkastikmalil ma al-mu'addi li syurbihi thahara. Ya. Khawatir dahaga, khawatir haus itu membolehkan kita untuk tidak menggunakan air bersih, air layak minum, ya, air minum yang disediakan untuk minum untuk bersuci. Ya. Kita punya air sedikit, kalau kita buat wudhu maka kita akan kehausan, sedangkan nggak ada air diperbolehkan tayamum. Ya. Air yang disediakan untuk minum tidak wajib kita gunakan untuk berwudu. Tapi Gusti Allah memberikan satu jalan keluar alternatif, yaitu tayamum. Nek nanggone laut, banyu laut suci sih, isi terangna siji mau kan, bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Tapi nek umpamane ganang laut piye? Tayamum boleh sebagai alternatif daripada wudu. Kenapa? Li ikrar Rasul as-sa'ila ala mukhafadati alaihi wa adami tatahhuri bihi. Kenapa? Karena Rasulullah membiarkan orang itu menggunakan air laut, tidak menyuruh menggunakan air itu, tidak menyuruh menggunakan air sedikit itu. Ya. Seandainya tidak boleh, seandainya ini bukan di laut, tidak boleh menggunakan selain air, maka Rasulullah pasti air kamu wajib kamu gunakan. Tapi Rasulullah membiarkan itu berlaku, tidak menggunakan air yang disediakan untuk minum, melainkan menggunakan air laut ataupun umpamanya karena laut adalah dengan tayamum. Karena yang dinamakan hadis adalah perkataan Rasulullah, ya, satu, perbuatan Rasulullah, dua, kemudian yang ketiga ada takrir, penetapan Rasulullah. Artinya apa? Sesuatu berlaku di hadapan Rasulullah, Rasulullah membiarkan, menunjukkan bolehnya pekerjaan itu. Atau tidak dilakukan di hadapan Rasulullah, di tempat yang jauh, dan Rasulullah mendengar atau mengetahui kejadian itu tanpa komen, no comment, menunjukkan bahwa itu hukumnya boleh, jawaz, boleh. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu bertugas untuk menyampaikan hukum kepada umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar supaya engkau menerangkan kepada manusia ma hukum nuzila ilaihim yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Suatu perbuatan terjadi Rasulullah diam saja berarti boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak dibenarkan membiarkan mungkarat berlaku. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, kemudian yang keempat, ma'ul bahri tahirun mutahhirun yarfa'ul hadas wa yuzilu khabas, bahwa air laut itu suci dan mensucikan, bisa mensucikan hadas, juga bisa mensucikan najis. Nah, tekstualnya itu kan gitu kan. Tekstual daripada huwa at-tahuru ma'uhu, suci dan mensucikan. Kemudian yang kelima, memberi pengertian as-samak la yahtaju ila zakatin li anna syari' ahalla maitatahu. Ya, binatang laut, ikan air, ya, samak namanya, itu halal, tidak perlu disembelih. Kenapa? Karena syarak mengizinkan, menghalalkan bangkainya. Nah, bangkai ini halal. Apa ada di sebelah barang? Ya, bahwa binatang laut itu halalnya tidak harus disembelih, tidak wajib menyembelih binatang laut. Kenapa? Karena Rasulullah syarak, ya, menghalalkan bangkainya. Menghalalkan bangkainya. Nah, ditutup mati kan, bangkai ini halal kok. Jadi gak kudu disembelih. Ya. Semua binatang-binatang yang hidupnya hanya di air juga berlaku seperti itu.
Yang kelima. Yang keenam, hillu akli maitatil bahri min dawabil lati la ta'isyu illa fi, halalnya makan binatang-binatang laut yang hanya bisa hidup di air, bukan hidup di dua alam. Halal kabeh. Kemudian jawazul jawab bi aktsara minas su'al tatmimam lil faidah wa ifadatan li ilmi ghairil mas'uli anhu. Boleh menjawab pertanyaan lebih dari pertanyaan itu. Pertanyaannya, bolehkah saya wudhu menggunakan air laut? Tidak dijawab boleh, tapi dijawab dengan ma'ul bahri al bahru at-tahuru huwa at-tahuru ma'uhu. Lautan itu airnya suci dan mensucikan, artinya boleh. Tapi ditambahkan bolehnya itu bukan karena darurat dengan mengatakan at-tahur suci dan mensucikan. Ini bukan alternatif, tapi dalam keadaan bebas pun boleh. Jawaban lebih luas daripada pertanyaan. Tapi karena ada sesuatu yang seharusnya tidak ditanyakan, yang seharusnya itu ditanyakan tapi gak kepikir, diterangno juga kalau Kanjeng Nabi. Al-hillu maitatu, bangkainya pun juga halal. Nah, boleh menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan. Nah, ini apapun yang dilakukan Rasulullah itu menjadi dasar hukum. Ya, menjadi dasar hukum. Jadi Rasulullah menjawab lebih dari pertanyaan, berarti boleh. Nah, cara mengkaji hukum seperti itu, menganalisa hukum itu untuk memberikan faedah kepada yang tidak ditanyakan tapi berkaitan dengan itu. Tadi batangi di suci, otomatis banyune ya suci. Ya, tur suci dan mensucikan. Air laut itu suci dan mensucikan. Nah, ya, cukup. Bisa tambah. Ini sampai jam berapa? Pulang saya baru. Sama kemarin. Hari masih 15 menit ya. Kita tambah satu hadis lagi atau dua hadis. Monggo. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan cerita ke Abu Hadis saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga ridhani sapa Allah insyaallah manhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Qala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane inal ma'a satuni banyu iku tahurun suci, la yunajisu ora ana kang najisake ing ma apa syai'un suci-suci. Araja wis ngetokake hadis sapa asalah satu imam telu, wa sahahahu lan wis nyohehake hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Ini berkaitan dengan 3 hadis ya ini. Hadis kedua, ketiga, dan keempat. Itu satu bahasan karena menggabungkan beberapa dalil ya. Menggabungkan beberapa dalil. Dari 3 hadis ini muncullah 4 madzhab dalam masalah ini. Al-haditsu ats-tsani, hadis yang kedua, waruwiya an Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Bahwa air itu suci dan mensucikan. Jika air itu sudah suci dan mensucikan, maka tidak akan bisa dinajiskan oleh apapun yang kontak dengan air itu. Tidak ada perbedaan apakah airnya itu sedikit ataupun banyak, apakah airnya itu berubah ataupun tidak. Bahwa air yang suci dan mensucikan itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun yang kontak dengan air itu. Ini hadis yang mutlak, umum. Kata-katanya kan ilnal ma'a tahur, air suci dan mensucikan. Tidak membicarakan apakah air ini banyak, artinya 20 atau lebih, ataukah airnya itu sedikit, artinya kurang dari 20. Apakah air itu terkena najis yang kemudian berubah ataukah tidak berubah, kan mutlak. Bahwa air itu suci dan mensucikan.
Artinya apa? La yunajjisu syai'un, tidak akan ternajiskan oleh apapun. Makna syarat global. Al-ma'u la yatanajjasu bi wuqu'i syai'in fihi. Air ini tidak menjadi najis dengan terkena oleh sesuatu. Hadis ini menerangkan tentang sumur budoah. Menerangkan tentang sumur budoah, di mana sumur budoah itu bi'run yulqa fiha al-khiraqul lati tumsahu bihal mar'ah tamsahu bihal mar'ah dama haidiha. Sumur budoah itu dijadikan sebagai menjadi tempat sampah dari bekas-bekas pembalut wanita. Wih, keren. Apa ya tegel barengan memakai terus dibuang nang kono. Nah, artinya gini. Jadi mereka itu menggunakan pembalut. Nek pembalut itu kan gak kaya saiki kan gombal kan. Terus nek selama isik head kan gombal itu sik diumbah. Engko nek rampung head buang. Dibuang nang tempat sampah. Njuk kena banjir. Kena banjir, akhirnya sampah-sampah itu domel bunang sumur, berkait darah head, bangkai-bangkai yang mlebu nang kono, gitu. Bangkai-bangkai itu masuk ke dalam sumur itu, kadang-kadang ya ono bangkai apapun di sini kan. Yulqa fiha al-khiraqu fiha allati gombal-gombal allati tamsahu bial mar'ah dama haidiha, sehingga ngelapi darah-darah haid, waluhumil kilab daging-daging anjing, wal asya zawatir ra'iha al-kariha, segala sesuatu yang berbau busuk. Wes mlebu kabeh wong kena banjir gak ngerti kan, gak iso milih-milih kan, pokok kabeh digawa. Nah, apa sing ngendek ya iku sing dileboni. Ya sumur kuwi dadi sarangi sampah-sampah itu. Bukan kok mereka itu memasukkan gombal-gombal itu dilebokno nang kono ora, tapi dibuang nang kebon njuk digawa karo banjir. Karena sumur kan mesti nang ngisor, banyu golek dalan ngisor. Nek pancen ana ngisor ya mudhun. Lah apa sing digawa ya dilebokno kabeh. Lah sedangkan air sumur budoah itu airnya itu banyak. Karena banyak latu wajiru hadil asya. Nah, air yang sumur itu isinya itu banyak, ya, airnya itu isinya banyak, dan sehingga air itu tidak berubah karena terkena oleh najis yang masuk ke sana. Ya. Kemudian setelah itu mereka bertanya kepada Rasulullah. Jadi ketika kita membaca hadis, baca juga kronologinya. Agar supaya kalau kita makan mentah, air itu suci dan mensucikan. Jika sudah suci dan mensucikan, maka tidak akan menjadi najis dengan kontak dengan apapun. Walaupun kontak dengan najis, walaupun berubah gitu hadisnya sahih iki. Sing riwayatno Imam telu ora tember-tember iki. Ditasih oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad iku apal 1 juta hadis. 200.000 iku apale koyo kulo. Kurang kepiye sira? Deloken kronologine sik ojo langsung ae. Kronologine ngono iku, air budoah itu tercampur oleh najis-najis yang banyak sekali, tapi air budoah itu, kumur budoah itu airnya itu banyak sekali sehingga tidak terpengaruh oleh najis dan tidak berubah. Mula kan Nabi ngendika innal ma, bahwa airnya sumur budoah itu suci dan mensucikan. Kenapa? Karena tidak berubah kenyataannya ya. Karena tidak berubah maka la yunajjisu syai'un, tidak ternajiskan oleh apapun najis yang masuk ke sana. Kenapa? Karena tidak berubah. Oh, ono alasannya karena tidak berubah itu. Dan itu tidak perlu disampaikan karena sudah menerangkan tentang kronologinya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cukup poin ini. Air budoah itu suci dan mensucikan karena itu tidak dinajiskan oleh apapun yang masuk ke sana, walaupun itu bekas-bekas pembalut, daging-daging celeng, daging-daging apa jenenge anjing di sini ya, daging-daging anjing dan segala sesuatu yang berbau busuk masuk ke sana. Tapi karena banyune akeh, banyune yo ora mambu.
ketok iya bening dan tidak berubah sifat-sifatnya, warna, rasa, dan bau, ketiga-tiganya ini tidak berubah, maka air itu dinyatakan tahurun, suci dan mensucikan. Karena suci dan mensucikan, maka tidak dinajiskan oleh apapun yang kontak dengan air itu. Oh, enggak berubah kok. Nah, setelah itu baru kita menentukan hukum. Jangan langsung ditenggel nang kono tok. Nah, tidak benar. Fikih yang bisa diambil di sini adalah ikhtalafat ara'ul ulama fil ma'i idza khalatat najasatun wa lam tughayyir ahada awsafihi. Ya, pendapat para ulama tentang air yang terkena oleh najis dan tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya, bau, rasa, dan warna. Kena najis tapi gak berubah bau, rasa, dan warnanya. Ini pendapat para ulama berbeda-beda. Fadhahaba Malikun ila annahu tahurun qalilan kana au kafiran amalan bihadzal hadis. Imam Malik berpendapat bahwa air itu jika tidak berubah salah satu sifatnya karena kontak dengan najis, maka hukumnya masih suci, apakah air itu banyak ataukah sedikit. Ya untung loh ini nganuk mazhab Imam Malik. Walaupun di Jawa itu mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, ya 90% mengikuti mazhab Syafi'i, tapi prakteknya ini tetap nganggu Imam Malik. Jajal sampai nangguni toilet kayak embere nang isor jejer karo WC, gak kecipratan pun. Ya kecipratan najis otomatis. Najis kabeh nek melu Syafi'i. Nah, sing ngaji oke nganti-nganti, sing gak ngaji nguyuwe yo mbek ngadeg bareng. Karo ngadeg celonane ora dicenceng kok. Cewek itu wis trot-trot terus wis pokoke temboke najis kabeh lah katanya. Kadang dipeperi nang temboke tok. Kurang ajar ya. Masya Allah. Ya untuk ana mazhab Maliki yang menyatakan bahwa air itu jika kontak dengan najis dan ternyata sifat-sifatnya tidak berubah, maka masih suci dan mensucikan. Alhamdulillah. Ya Maliki. Tapi kan ono sing bertanggung jawab. Ya ada yang bertanggung jawab. Sampai ngerti Syafi'i gak iso sholat nang terminal sampean. Jajal ayo. Yo kok balik masjid mana? Yo nek pas nang kene akeh masjid jajal nang gone Kalimantan kono ngenteni 50 kilo ngono wis kodok sampean. Jadi ikhtilaful a'immah rahmah. Perselisihan ulama itu adalah rahmat bagi umat manusia. Tuh Imam Malik bahwa air itu baik sedikit ataupun banyak jika kontak dengan najis dan tidak berubah, maka masih tetap berhukum suci, berstatus suci dan mensucikan. Lumayan ono Imam Malik ya terkait singkat ngaji-ngaji ono Imam Malik ya akhirnya disah kan. Seandainya nggak ada yang berpendapat seperti itu kayak apa ya lumayan. Ikhtilaful a'immah rahmah. Wa hakama bi adami tahuriyati idza ghayyaratin najasatu ahada al-safihi. Tapi jika air itu menjadi berubah baik banyak ataupun sedikit, maka air itu menjadi najis. Nah, kita dasari hadis ini tidak engkau namburi. Nah, saya katakan 3 hadis itu digabungkan menjadi satu. Ini bahas yang pertama, hadis yang pertama ini. Jadi menurut versi Imam Malik bahwa air itu jika kontak dengan najis dan berubah, maka air itu menjadi najis, dan itu ijma 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua menyatakan najis jika kontak dengan najis dan berubah salah satu sifat-sifatnya, baik sedikit ataupun banyak. Yang menjadi khilaf di sini adalah nek cara versi Imam Malik, air itu jika tidak berubah baik sedikit atau banyak, maka masih suci dan mensucikan. Mazhab Maliki. Alhamdulillah. Kemudian wadhahabati Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Hanabilah, ulama mazhab Hambali,
Syafi'i, Hanafi, semuanya berpendapat ila qismatil ma'i ila qalilin tadurruhun najasa mutlaqan wa katsirin la tadurruhu illa ma ghayyara ahada al-safi salafah. Jumhur, mayoritas ulama mazhab, artinya 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Hambali, menyatakan bahwa air yang kontak dengan najis itu lihat dulu apakah airnya itu banyak ataukah sedikit. Jika airnya banyak dan tidak berubah, maka suci dan mensucikan. Jika airnya sedikit dan kontak dengan najis, maka menjadi najis. Baik airnya itu berubah ataupun tidak. Baik berubah ataupun tidak, jika airnya sedikit dan kontak dengan najis, maka menjadi najis. Ya terminal-terminal teh. Embere cilik nangisor nguyuhe ngadeg. Umpama nguyuhe longgo dicedhuk yuk mesti nyiprat nang ember. Najis kabeh. Maliki delok resik. Wis ngono wae wis gak usah didilat-dilat wis. Alhamdulillah ono sing berpendapat suci. Lah itu. Enggak ngono sampean kita nang rumah sakit ya. Rumah sakit masjid itu ampi, toiletnya ya ampi, tapi mlebu pesing. Embere nang isor, krane nang dhuwur adoh ora ana slange. Ya otomatis dibuka ngono crot nyiprate tekan ngendi-ngendi. Nah, Syafi'i, Hanafi, Hambali, majlis kabeh kuwi. Untung ono Maliki ya lumayan. Alhamdulillah. Ada pertolongan, ada yang bertanggung jawab. Imam Malik bukan tidak punya dasar, hadis iki lho dasare. Arep ngalahno Imam Malik guru Imam Syafi'i so hebat seperti itu dicetak oleh Imam Malik. Nah kurang kepiye. Jadi Syafi'i gak podo, menyen gak oleh podo karo Imam Malik. Mislu kayufti wala yastafti. Klasik kuwe kiai ora santri. Ngono. Imam Malik bangga. Imam Malik, Imam Syafi'i pamit Imam Malik untuk ke Baghdad, ya pindah ke Baghdad, nggak pondok nang Baghdad lah, jadi kiai nang Baghdad, ini dicegah karo Imam Malik, sik urung duit. Ya, Imam Malik urung duit, begitu oleh duit ukah paruan ya 50%, 50% untuk kebutuhan keluargaku, 50% gue siro sangu nang Baghdad. Imam Malik saking banggane kalau Imam Syafi'i. Umur 11 tahun, 12 tahun kan dites maca. Sing wis alim-alim aku nek ana wong maca sing grapul-grapul malah bingung kabeh kok dadine. Sing mau nang kene wis ana memorine akhir ilang kabeh. Sing wis kulino ae. Iki tak cobi mawon lah. Jajal diwaca. Kok maca apal kok. Tanpa tek iso muni apa maneh ana teke tambah lancar. Mulane Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan sak hadis terus sampai terus ngapal kabeh. Nek dalam satu riwayat Imam Syafi'i menghafalkan Muwatta itu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di perjalanan apa? Tekan Madinah wis apa? Tapi dalam satu riwayat dalam kitab Syariatullah Al-Khalidah itu Imam Syafi'i menghafalkan 9 malam, pinjam kitab 9 malam wis hafal. Si umur 11 tahun. Ya, 11 tahun genep tapi sudah berjalan 12 tahun. Nah, kurang piye masyaallah Imam Syafi'i. Opo teko ngoten niku. Yes. Jadi 3 mazhab menyatakan bahwa jika air itu sedikit maka akan menjadi najis dengan kontak najis. Jika kontak dengan najis, baik berubah ataupun tidak. Tapi jika airnya itu banyak dan tidak berubah, maka suci dan mensucikan. Dan jika berubah sama 4 mazhab. Jika air itu berubah karena najis, maka hukumnya najis. Apakah air itu banyak ataupun sedikit? Ijma. Semua ulama sepakat bahwa air itu menjadi najis. Kemudian yang menjadi khilaf adalah
dua kula iku piro. Nah itu menjadi khilaf. Mereka sepakat Syafi'i, Hanafi, Hambali ini menyatakan bahwa air itu ada sedikit ada banyak. Nek sedikit otomatis najis dengan kontak dengan najis. Yang banyak tidak otomatis najis kecuali jika berubah. Terus akeh iku sepiro? 2 kula. Lho 2 kula iku piro? Nah iki beda pendapat. Nek cara Imam Syafi'i, Imam Hambali itu cara ukurane kotak niku bak niku 60 cm, 60 cm, 60 cm. Panjang 60 cm, lebar 40 cm, kedalaman juga 60 cm. Iku 2 kula. Nek cara Imam Abu Hanifah gak ukuran ngono. Saya kono banyu sak kotak. Diobok-obok kene mulu obah ora. Melu sithik tadi. Akhir repot. Ya untung ono sapi enak ono ukurane. Gawe pola minimalis iso. Ya sak mini nek diobok-obok rada banter kene ya mesti obah kok ya. Ya ono dasare dhewe-dhewe. Kulluhum mir rasulillahi multamisun warfa minal bahri aw rashwan minal yami. Kabeh ngalap sangka rembesane Rasulullah dan diridhoi oleh Rasulullah, diridhoi oleh Allah. Imam Abu Hanifah sholatnya 1000 rakaat loh setiap hari. 1000 rakaat sholat sunai tok. Ini sholat sunai tok 1000 rakaat. Awal-awalnya itu Imam Abu Hanifah hanya 500 rakaat. Tapi dirasani wong ya iku lho nek sholat iku sedina suwengi sholat sunnah mutlak tok, ora rawatib, ora duha. Iku gak kurang sangka 1000 rakaat. Imam Abu Hanifah isin melas wong cerita ngapusi ya ben gak ngapusi, tak buktikan setiap hari saya harus sholat 1000 rakaat. Nah, kita 1100 terapai lu dinyang. Ini sungguh ya. Saya sungguh. Ini utama ngaji tuh. Ganjarannya utama ngaji ya. Iya, masyaallah. Saya rakaat. 1000 rakaat. Wis 1000 rakaat ngaji terus. Ngarang kita ilmune ganjarannya terus Imam Abu Hanifah kan kenapa? Karena pengikutnya sampai sekarang yang mengamalkan ilmunya Abu Hanifah sampai sekarang sampai hari kiamat. Ganjarannya mau double gak kurang-kurang. Ya. Termasuk idza mata mu'atan in qata amaluhu nek wong kuwi mati amale pedhot. Amale sing pedhot nek dikirimi donga piye? Golekno dalil liyane aja nganggo iku. Idza mata mu'atan nek kapan wong kuwi mati in qata amaluhu mongko amale pedhot. Biyen salat saiki salat mati kon salat ya ora iso. In qata amaluhu bukan in qata ganjaruhu ganjaranuhu. Tapi ing qata'a amaluhu. Biyen poso saiki gak iso poso, gak iso buka. Mati yo. Biyen salat saiki ora iso salat. Ya biyen zakat saiki ora iso zakat, pedhot. Apapun perbuatannya itu pedhot. Illa min salatin kecuali perbuatan dari 3 ini. Sedaqatin jariyatin, amali dia. Amali mayit itu sing gak pedhot adalah 1 sedaqatin jariyatin, amale gak pedhot. Selagi sedekah jariyah itu isi berjalan, maka dia mendapatkan fee terus, oleh kiriman terus, multi level. Iya, oleh sedaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing manfaat. Nah, Imam Abu Hanifah mengajar muridnya, yuk dilakoni, muridnya ngajar mana, dilakoni, wus multi levelnya gak karu-karuan nih, sampai dina kiamat. Cik ditambah 1000 rakaat, wah kurang piye. Cik tambah 1000 rakaat. Nah, itu idza matab nu adam ing qata amalu, nek kapan wong kuwi mati amale pedhot. Illa min salatin kecuali dari 3. Sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Anak ini adalah hasil karya kita yang berbuat. Ya, enggak mungkin anak itu ujuk-ujuk ono dengan sendirinya. Ya kita sing gawe, kita yang beramal. Karena itu perbuatan baik yang dilakukan oleh anak wong tuwa melu oleh ganjarane.
waladin sholihin. Yad'ulah hanya lazim saja. Nek anak soleh mesti ndongakne wong tua. Walaupun dia tidak mendoakan kepada orang tua, salat yang dilakukan oleh anak ganjaran bapak melu munduh. Kenapa? Karena saya lah yang membuat anak itu. Terus nek dikirimi donga kepiye golekno dalil liyane. Aja gawe dalil itu. Balik nanggone bakasan ini. Jadi nek cara banyu kontak dengan najis dan tidak berubah, versi Imam Malik suci dan mensucikan mutlak apakah sedikit ataukah banyak. Kemudian mayoritas ulama madzhab menyatakan bahwa air yang terkontak dengan najis ya itu jika airnya sedikit maka secara otomatis najis. Jika airnya banyak maka dilihat berubah ataukah tidak. Jika berubah maka menjadi najis. Jika tidak berubah maka menjadi tetap menjadi suci. Tidak menjadi ya tetap suci. Kayaknya cukup ya. Dah malam ini, aku tak bosen nih kakek. Muka-muka yang termanfaat. Al-Fatihah. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبضاهي ومحمد عربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهب وكلهم من رسول الله ملتبس غرفا من البر أو رشفا من الديام وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الضريان من الهتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدلو في المجيد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في بيدة حرام فاسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدري وفي عتمي أبياتها قد أتى 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم سهل بها أمرنا يا واسع الكرم وارحم بها شيخنا يا واسع الكرم. Yes.
Tambaran kuat lah ya. Tambaran kuat lah ya. Oh, garung ya. Iya, ada peningkatan. Speed. Iya. Setiap malam Jumat tambah ada Yang tambah itu yang ke sana ke musola itu halo tasan gitu masuk ya malam halo tak masuk musola itu ki anu apa jenis sanyo-sanyo ya betul masuk ke ganggu ya oke teman dorong ketemu oh siap dulu ya kan ya lari Mas Ari oh sama dia oh sambel barang yasin tanggal dukungannya Mbak Ani Alhamdulillah amin. Biasane ngaku 6 lho niku.